Hati Qin Chen tergerak. Panggilan. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam miniatur sungai takdir ini. Wow, meski hanya miniatur sungai takdir, dalam persepsi Qin Chen tidak ada bedanya dengan sungai takdir sebelumnya di Laut Kosmik. Meski burung pipit berukuran kecil, ia memiliki kelima organ dalam. Di antaranya, takdir yang tak terhitung jumlahnya mengalir, dan berpadu secara harmonis dengan tubuh Tao yang sempurna, berputar-putar di dalam tubuh, terus berlari, dan akhirnya menyatu ke dalam kegelapan di dalam tubuh. Ada semacam siklus unik yang terjadi di pusaran dimensi tinggi. Apa yang terjadi berulang kali? Apakah ujung sungai takdir sebenarnya adalah kekuatan dimensi tinggi? Qin Chen dengan hati-hati melihat pergerakan miniatur sungai takdir di tubuhnya, dan menemukan bahwa alasan inti kebenarannya pendiriannya adalah kekuatan dimensi tinggi yang samar di bagian terdalam tubuhnya. Dengan dimensi tinggi sebagai panduannya, segala sesuatu mengalir, dan reinkarnasi langit dan bumi tidak ada habisnya. Pada saat ini, Qin Chen merasa bahwa sungai panjang takdir di tubuhnya dikombinasikan dengan dimensi tinggi dalam kegelapan bisa jadi tidak ada habisnya lahir, seolah-olah dari dunia yang tidak dikenal. Ia mengalir keluar dan Anda tidak perlu lagi khawatir akan mengering. Wow, nafas takdir yang tak berujung mengalir dari pusaran air yang kacau, lalu berubah menjadi sungai yang panjang, dan kemudian mencapai titik yang luar biasa dengan menyerap kekuatan sungai panjang takdir di Laut Kosmik. Apalagi di sungai yang panjang ini banyak sekali nasib halus yang berubah-ubah. Begitulah nasib setiap makhluk hidup di alam semesta aslinya. Saya merasakannya. Pikiran Qin Chen tenggelam ke dalam sungai panjang takdir, dan dia langsung terkejut merasakan bahwa tetesan air di takdirnya sendiri seperti tetesan air di sungai panjang takdir di lautan alam semesta. Setetes air adalah nasib makhluk hidup. Berbeda dengan sungai takdir di Laut Kosmik, hanya alam suci yang dapat dianggap sebagai tetesan air, namun tetesan air di sungai takdir sendiri bahkan dapat dirasakan oleh beberapa makhluk biasa. Ini benar-benar sungai takdir alam semesta awal. Qin Chen dengan jelas merasakan bahwa melalui sungai takdir di tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan setiap makhluk hidup di alam semesta awal, bahkan lebih langsung daripada jika dia langsung menyatu dengan alam semesta awal, asal-usul alam semesta awal. Biarkan saya melihat alam semesta asli hari ini. Hati Qin Chen bergerak. Cahaya tiba-tiba terbuka di antara alisnya, dan kesadarannya tenggelam ke dalam sungai takdir di bawah. Ledakan. Dalam sekejap, sepanjang sungai takdir yang panjang ini, Qin Chen melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta awal yang luas. Di depan, ada alam semesta awal yang jelas, tetapi ada banyak makhluk hidup di dalamnya. Qin Chen dapat melihat kehidupan miliaran makhluk hidup di alam semesta awal dalam sekejap. Tidak peduli apakah makhluk-makhluk ini berada di surga, dunia iblis, atau alam rendah lainnya, mereka tidak dapat menghentikan mata Qin Chen yang mengintip. Tidak ada rahasia, hanya ada sedikit kehidupan dan ada beberapa kendala yang tidak dapat dilihat sekilas oleh Qin Chen. Sisi. Qin Chen melihat alam semesta awal. Hari ini, Sisi sedang duduk di hubungan antara dunia bawah dan alam semesta asli. Budidayanya mencapai langit, dan dia benar-benar telah memasuki alam mendiang kaisar, mekar seperti matahari yang gelap, sangat mempesona. Ketika saya meninggalkan alam semesta awal, Sisi sudah berada di alam kaisar tingkat menengah. Tanpa diduga, dia kini telah memasuki alam kaisar tahap akhir, dan kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya. Saat saya bergabung dengan alam semesta awal, Sisi juga memperoleh banyak manfaat, dan kemudian menyadari sedikit kekuatan dimensi tinggi. Selain itu, dia bergabung dengan dunia bawah dan mengambil alih jalan dunia bawah.
Dia tidak dapat mencampuri seluruh rahasia misteri. Sisi memberi Qin Chen perasaan misterius. Itu tidak buruk. Kamu tidak bisa melihatnya secara sekilas, tapi setidaknya kamu bisa menjelajahinya. Itu menarik. Qin Chen tersenyum. Berdengung. Matanya mengalir, dan di bawah takdirnya, Qin Chen masih melihat jalan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Sisi, dan juga melihat jalan dunia bawah. Itu adalah dunia yang bergerak sepenuhnya, seperti esensi dari alam semesta yang asli sedang bergerak. Dibandingkan dengan alam semesta awal, dunia bawah adalah sisi lain dari lautan kosmik. Setelah sisi dan jalan dunia bawah diintegrasikan secara ekstrim, mereka sudah sebanding dengan alam semesta aslinya. Hal yang paling istimewa tentang Sisi adalah jalan dunia bawah yang telah dia integrasikan. Saat itu, Hades menjadi salah satu raksasa paling menakutkan di lautan alam semesta dengan mengambil alih dunia bawah. Seluruh dunia bawah jelas jauh dari mampu untuk melakukannya, bandingkan dengan laut alam semesta dalam hal kekuatan dasar. Tapi laut kosmik tidak berani menyerang dunia bawah. Seberapa kuat ini? Petik 2. Semakin lama dia memasuki laut kosmik, semakin dalam pemahaman Qin Chen tentang laut kosmik. Faktanya, setelah memasuki laut kosmik, beberapa hari yang lalu dia sedikit bingung mengapa ada begitu banyak kaisar dewa yang kuat di laut kosmik. Dalam pertempuran antara dunia bawah dan laut kosmik, hanya kaisar dunia bawah yang bisa menghancurkannya. Seluruh laut kosmik selatan, dan tempat-tempat lain membuat gelombang besar. Namun kemudian, Qin Chen mengerti. Semua karena Hades. Sifat khusus dari dunia bawah berarti bahwa kaisar dewa laut semesta yang kuat tidak dapat dengan gegabah menyerang orang-orang di dunia bawah. Jika tidak, setelah dunia bawah dikunci oleh dunia bawah, bahkan orang yang kuat seperti dewa klan surgawi tidak akan bisa untuk melarikan diri dari dunia bawah. Namun, Dewa Hades telah lama terperangkap di dalam jurang. Para kaisar dewa biasa di lautan alam semesta tidak mengetahuinya. Bukankah orang-orang berdimensi tinggi itu mengetahuinya? Qin Chen tampak bingung, atau benar ada alasan lain? Pikir Qin Chen, kemudian dia melihat ke arah Sisi lagi. Jika Sisi dapat sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan dunia bawah ke dalam dirinya dan menggunakannya dengan lebih halus, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun, integrasinya dengan jalan besar dunia bawah merupakan keuntungan sekaligus masalah baginya. Begitu barang antik tua di laut semesta mengetahuinya, Sisi mungkin akan menghadapi lawan yang tak ada habisnya. Qin Chen sangat memahami dampaknya jalan besar dunia bawah terhadap kekuatan-kekuatan tertinggi di laut semesta. Daya tarik mereka yang ada adalah sesuatu yang bahkan makhluk berdimensi tinggi pun akan tergoda. Qin Chen melihat ke tempat lain di alam semesta awal. Di bawah kuasa takdir, semua orang kuat di seluruh alam semesta awal tidak bisa lagi bersembunyi. Qiansui, Ruyue, dan Wan'er, keberadaan yang kuat, dengan jelas muncul di benak Qin Chen. Ini, mengapa istriku memiliki takdir paling kuat di alam semesta awal. Di seluruh alam semesta asli, kekuatan takdir yang paling kuat sebenarnya adalah Qiansui dan lainnya. Dimanapun mereka berada, Qin Chen dapat merasakan keberadaan mereka dan mengetahui keistimewaan mereka melalui kekuatan takdir. Di seluruh alam semesta awal, sebenarnya ada begitu banyak orang kuat di atas tingkat kaisar. Qin Chen dapat melihat dengan jelas bahwa dengan peningkatan kekuatannya dan perluasan alam semesta awal, di alam semesta awal saat ini, sudah ada begitu banyak orang-orang kuat di tingkat kaisar. Jumlahnya melebihi 10 jari, dan bahkan mendiang kaisar pun memilikinya. Terlepas dari Qiansui dan yang lainnya, dua kekuatan takdir yang paling kuat seharusnya adalah
Mata Qin Chen pertama kali tertuju pada sosok seksi dan cantik di benua Tianwu. Raja Iblis. Api merah, bagaimana aura takdirnya bisa begitu kuat? Aura takdir Raja Iblis Api Merah ini adalah yang kedua setelah Qian Sui dan yang lainnya. Apakah karena Molly? Hati Qin Chen tergerak. Jika itu karena Molly, maka itu bisa dijelaskan. Pikir Qin Chen sambil berpikir. Nasib Molly tidak diragukan lagi sangat menakutkan, dan orang-orang di sekitarnya tentu saja akan luar biasa. Yang lainnya adalah Senior Xiao Yao Supreme. Mata Qin Chen menyapu seluruh alam semesta awal, dan kemudian matanya tertuju pada Xiao Yao Supreme. Xiao Yao Supreme saat ini juga telah menerobos alam Kaisar Agung. Di antara penduduk asli seluruh alam semesta asli, selain dia, Molly, Sisi dan yang lainnya, dia memiliki takdir yang paling kuat. Senior Xiao Yao Supreme, yang sendirian melawan invasi alam surgawi oleh leluhur alam iblis Yuan Mo, adalah orang yang sangat beruntung. Wajar jika kekuatan takdirnya begitu kuat, dan melirik setelah melewati Xiao Yao Zizun, dia hendak berbalik. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Hei! Di dalam tubuh Xiao Yao Supreme, dia benar-benar melihat kabut. Kabut itu sangat tipis sehingga mengaburkan persepsi Qin Chen. Itu salah. Nasib senior Xiao Yao Supreme. Qin Chen menatap dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan perasaan kental di dalam hatinya. Dia telah dengan mudah melihat nasib Supreme Xiao Yao sebelumnya, dan Qin Chen tidak berpikir banyak tentangnya, tetapi sekarang ketika dia melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan bahwa takdir dalam tubuh Xiao Yao Supreme yang dia lihat sebenarnya hanyalah takdir periferal, dan bagian dalamnya sangat kabur, sehingga mustahil untuk membedakan kebenarannya. Saya tidak dapat memahami takdir senior Xiao Yao Supreme. Qin Chen tidak dapat mempercayainya. Melihat, sekarang dia telah mengintegrasikan alam semesta asli dan jalan takdir, bahkan jika Xiao Yao Supreme adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa, dia seharusnya bisa melihat takdir dalam sekejap. Tapi sekarang, dia tidak bisa melihatnya, yang mengejutkan Qin Chen. Senior Xiao Yao Supreme pasti memiliki semacam rahasia besar. Mata Qin Chen menjadi serius. Kalau tidak, itu tidak akan begitu istimewa. Karena kamu tidak bisa melihatnya, abaikan saja untuk saat ini. Qin Chen berpikir sejenak dan akhirnya membuat keputusan. Yang pasti Xiao Yao Supreme sama sekali tidak memiliki ketidakpuasan terhadap alam semesta awal. Jika tidak, dia bisa saja membiarkan leluhur iblis neraka menduduki seluruh alam semesta awal tanpa menunggu kebangkitannya sendiri. Saya ingin tahu apakah ada orang kuat khusus lainnya di alam semesta awal ini. Qin Chen mengalihkan pandangannya dan melihat sekeliling seluruh alam semesta awal. Hah! Saat Qin Chen sedang mengamati alam semesta awal, Sisi, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba seperti merasakan sesuatu. Chen, apakah itu kamu? Mata Sisi tampak bersemangat dan gemetar. Boom! Pikiran Qin Chen gelisah dan mulutnya terbuka. Brengsek! Bisakah kamu merasakan ini? Berdengung. Mata Sisi bersemangat, dan pemikiran spiritual tiba-tiba muncul. Dengan keras, dia bersentuhan dengan cara surgawi dari alam semesta asli dalam sekejap. Kehendak kedua orang itu tiba-tiba bersentuhan di sungai takdir yang luas ini. Ledakan. Sungai takdir di tubuh Qin Chen bergejolak dengan hebat, tidak hanya itu, sungai takdir di seluruh lautan alam semesta juga tiba-tiba bergejolak, mendidih seperti air.